Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Fatma Syahbanu STP selaku dosen pengampu mata kuliah Biokimia Gizi Dasar karena telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai antioksidan flavonones dan flavonoid. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang berjumlah 6 orang. Yang pertama ada Salsa Nabila Prasintia, yang kedua ada Anissa Dian Nurmalia, yang ketiga ada saya sendiri yaitu Najla Aulia Anggrini Safitri, yang keempat ada Alodia Ceritas Oktaviani, yang kelima ada Rizela Rori Sureresta, dan yang terakhir ada Siti Afifah Homsah. Baik, selanjutnya masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai apa itu antioksidan. Antioksidan merupakan senyawa yang mampu memproteksi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Antioksidan memiliki kemampuan untuk melawan radikal bebas berbahaya, yang dimana jika terdapat banyak radikal bebas berbahaya di dalam tubuh, akan dapat mengancam kesejahteraan seseorang tersebut. Radikal bebas ini berpotensi untuk menyebabkan terjadinya stres oksidatif, di mana stres oksidatif ini dapat menyebabkan kerusakan pada DNA serta meningkatkan kerentanan tubuh terhadap berbagai penyakit seperti kanker, jantung, diabetes, dan penyakit-penyakit lainnya. Antioksidan diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama ada antioksidan endogen dan yang kedua ada antioksidan eksogen. Antioksidan endogen merupakan antioksidan yang diperoleh secara alami di dalam tubuh. Sedangkan antioksidan eksogen merupakan antioksidan yang diperoleh dengan cara mengkonsumsi makanan. Baik, selanjutnya ada antioksidan gizi dan antioksidan non-gizi. Antioksidan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu antioksidan gizi dan antioksidan non-gizi. Yang pertama itu antioksidan gizi. Antioksidan gizi adalah zat yang diperoleh dari makanan dan memiliki peranan penting dalam melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Antioksidan gizi ini dapat diperoleh dari berbagai sumber makanan seperti buah mangga, buah stroberi, dan beberapa jenis buah lainnya. Dari jenis sayuran seperti sayur brokoli, bayam, wortel, dan beberapa jenis sayuran lainnya. Dari jenis kacang-kacangan seperti kacang kedelai dan kecamba. Teh, coklat, dan kopi, semua makanan tadi itu mengandung antioksidan polifenol. Nah, daging tanpa lemak dan ikan mengandung antioksidan yang lebih sedikit dibandingkan rumput laut atau makanan laut selain ikan. Nah, selanjutnya ada antioksidan non-gizi. Apa sih antioksidan non-gizi itu? Jadi, antioksidan non-gizi adalah zat yang dibuat oleh tubuh sendiri dan berfungsi sebagai produksi penangkap radikal bebas, penghelat logam, peredam terbentuknya singkat oksigen, serta pendonor elektron. Nah, contoh dari antioksidan non-gizi adalah dari jenis enzim seperti katalase, glutathione, peroksidase, glutathione, dan S-transferase, serta superoxide. Dismutase yang berikatan dengan tembaga, zinc, mangan, dan selenium. Dari jenis fitokimikal ada seperti karotenoid, flavonoid, polifenol, dan alil sulfida yang ditemukan dalam tanaman herbal dan sayuran. Kedua jenis antioksidan ini memiliki peranan penting dalam melindungi tubuh dari efek radikal bebas yang dapat menimbulkan berbagai penyakit. Selanjutnya ada flavonoid, yaitu sekelompok senyawa alami yang banyak ditemukan dalam buah-buahan, sayuran, biji-bijian, kulit kayu, akar, batang, bunga, dan teh. Flavonoid ini dikenal karena memiliki berbagai manfaat kesehatan, termasuk sifat antioksidan, antiinflamasi, dan anti kanker. Flavonoid ini berperan penting dalam melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan oksidatif dan memperkuat sistem kekebalan tubuh.
Flavonoid juga dibagi menjadi beberapa subkelompok berdasarkan struktur kimianya, yaitu ada flavonol, flavonon atau flavonones, dan isoflavonoid, yang dimana sifat dan manfaatnya pastinya berbeda-beda dan terdapat manfaat yang unik. Untuk flavonoid sendiri ini ditemukan pada buah-buahan seperti jeruk, lemon, dan grapefruit. Flavonoids juga memiliki struktur kimia yang khas dengan cincin benzo yang terikat pada cincin kromanin. Manfaat dari flavonoid sendiri ini adalah sebagai antiinflamasi, antioksidan, anti kanker, dan bermanfaat juga untuk kesehatan jantung. Selanjutnya adalah hubungan penyakit tidak menular dengan antioksidan flavonoid dan flavonoid. Beberapa penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa asupan flavonoid dengan jumlah yang seimbang berkhasiat mengurangi risiko stres oksidatif dan penyakit kronis seperti penyakit kanker, diabetes, obesitas, dan gangguan neurologis. Kemampuan flavonoid dalam stres oksidatif dapat menangkap radikal bebas, dapat mengatur metabolisme sel, dan flavonoid juga memiliki aktivitas anti kanker. Banyaknya ROS yang dihasilkan menyebabkan stres oksidatif yang terlibat dalam perkembangan proses inflamasi berujung pada berbagai penyakit degeneratif dan kanker. Flavonoid memiliki aksi ganda dalam homeostatis ROS yang bertindak sebagai antioksidan dalam kondisi normal dan merupakan prooksidan kuat dalam sel kanker yang memicu jalur apoptosis. Flavonoid memiliki gugus hidroksilfenolik yang dapat langsung mengais ROS dan mengangkat ion logam karena kemampuannya yang dapat menstabilkan radikal bebas. Flavonoid juga memberikan berbagai macam efek anti kanker yang dapat memodulasi aktivitas enzim pemulung ROS berpartisipasi dalam menghentikan siklus sel, autofagi, dan menekan proliferasi dan invasi sel kanker. Pada diabetes, aktivitas antidiabetik dari flavonoid mendukung regulasi pencernaan karbohidrat, sinyal insulin, sekresi insulin, penyerapan glukosa, dan deposisi adiposa. Antidiabetik ini menargetkan banyak molekul yang terlibat dalam regulasi beberapa jalur seperti meningkatkan proliferasi sel beta, mengurangi apoptosis, dan meningkatkan hiperglikemia dengan mengatur metabolisme glukosa di hati. Lipase, amilase, glukosidase adalah enzim pencernaan utama yang penghambatannya dapat digunakan sebagai target pengobatan antiobesitas. Flavonoid juga dapat bekerja sebagai penghambat enzim-enzim tersebut dengan baik. Nah, penghambatan glukosidase atau enzim paling penting dalam pencernaan karbohidrat ini tujuan agar mencegah penyerapan glukosa berlebih di usus kecil. Juga membantu mengontrol glukosa darah dan mencegahnya dari diabetes dan obesitas. Hubungan penyakit menular dengan flavonoid dan flavonones. Nah, flavonoid ini dapat meningkatkan sistem imun pada tubuh dengan mengaktifkan produksi leukosit dan meningkatkan respon imun bawaan dan adaptif. Hal ini dapat membantu tubuh melawan infeksi dan penyakit menular lebih efektif. Dalam sintesis, flavonoid dan flavonones ini mempengaruhi sistem imun tubuh dengan cara-cara yang relevan dengan pengobatan dan pencegahan penyakit menular. Mereka dapat berfungsi sebagai antioksidan, antimikroba, imunomodulator, serta digunakan dalam pengobatan beberapa penyakit menular. Salah satunya seperti tuberkulosis dan penyakit COVID-19. Untuk defisiensi flavonoid dan flavonoids itu seperti yang kita tahu bahwa keduanya ini memiliki peran dalam meningkatkan sistem imun tubuh. Jadi ketika kita kekurangan flavonoid dan flavonoids itu dapat meningkatkan risiko kerusakan sel dalam penyakit. Nah, dalam sintesis, kekurangan antioksidan dan flavonoids ini dapat meningkatkan risiko penyakit kronis, kerusakan jaringan, dan disfungsi sistem biologis. Antioksidan merupakan senyawa yang dapat memproteksi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Antioksidan terbagi menjadi dua, yakni yang pertama antioksidan gizi dan yang kedua antioksidan non-gizi. Antioksidan gizi ialah yang berasal dari luar tubuh seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang kedua yakni antioksidan non-gizi yang berasal dari dalam tubuh, contohnya ialah enzim.
Di antara antioksidan non-gizi terdapat flavonoid dan flavonones. Keduanya ini dapat sebagai mencegah penyakit tidak menular seperti kanker, serta penyakit tidak menular seperti tuberkulosis. Kekurangan dua senyawa ini dapat berakibat fatal karena dapat menyebabkan penyakit kronis serta kekurangan jaringan. Oleh karena itu, tubuh manusia sangat memerlukan antioksidan sebagai substansi agar tercegah dari kerusakan akibat radikal bebas.